Halo guys, kembali lagi bersama Mr. Phil dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, masih semangat ya, harus semangat ya. Jangan sampai kalian kalah semangatnya dengan si COVID-19 ini ya. Justru kita harus tunjukkan kalian semangat belajar ya. Silakan kalian sebarkan virus-virus semangat belajar ini pada teman-teman kalian agar kalian bisa tetap berkarya dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Oke, langsung saja. Nah, pada pertemuan hari ini kita masih dalam materi menginterpretasi laporan hasil observasi. Nah, tetapi pada hari ini kita masuk pada kegiatan ketiga ya, pada kegiatan ketiga. Ketiga ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi ya. Jadi hari ini kita akan belajar menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak sampai akhir. Hasil observasi terhadap suatu objek itu dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi, dan kemudian informasi tersebut dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Nah, salah satu contohnya dalam teks laporan hasil observasi, contoh misalkan tentang kerusakan lingkungan. Nah, itu yang biasanya dijadikan dasar penyusunan kebijakan ya. Nah, selain itu banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan yang lainnya ya. Jadi tidak hanya tentang teks laporan hasil observasi tentang lingkungan, tapi masih banyak lagi yang lainnya yang bisa dijadikan bahan informasi untuk membuat suatu kebijakan atau kepentingan seperti itu. Nah, laporan hasil observasi secara umum berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Itulah fungsi dari teks laporan hasil observasi secara umum. Hal pertama untuk menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi adalah pahami terlebih dahulu fungsi-fungsi teks laporan hasil observasi ya. Karena ada beberapa fungsi-fungsi teks laporan hasil observasi. Ada 4 ya. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan data dan fakta. Itu yang pertama fungsinya. Yang kedua, sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi ya, sebagai dokumentasi nih hasil observasi ya, sarana hasil observasi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu sebagai penjelas dalam penyusunan kebijakan, pemecahan suatu permasalahan dalam pengamatan, serta sebagai sebuah keputusan. Nah, itulah fungsi-fungsi teks laporan hasil observasi. Pahami terlebih dahulu, oke? Setelah kalian memahami fungsi-fungsi teks laporan hasil observasi, selanjutnya barulah kalian dapat menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca dan pahami ya. Dengan cara apa? Dengan cara menyimpulkan informasi yang dijabarkan secara detail dalam deskripsi bagian ya, atau dalam struktur deskripsi bagian dan deskripsi manfaat.
tentang teks laporan hasil observasi tersebut ya, atau tentang teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca tadi. Nah, perhatikan fungsi teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang sebagai berikut. Nah, yang pertama, memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait seni pertunjukan wayang dan kemudian dijadikan dasar penyusunan kebijakan untuk melestarikan wayang. Nah, itu fungsi yang pertama. Nah, yang kedua fungsinya yaitu apa? Bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Misalnya untuk menyusun program bagaimana melestarikan dan mengembangkan wayang. Nah, itulah fungsi dari teks laporan hasil observasi tentang wayang. Paham ya? Seperti biasa, sekarang saatnya kalian berlatih guys ya. Nah, silakan simak pahami teks laporan hasil observasi yang berjudul The Topeng Museum Angkut ya. Lalu simpulkan fungsi teks laporan hasil observasinya. Oke? Perhatikan baik-baik dan selamat berlatih. Semangat. See you later. Thank you. The Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, The Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, dan kain serta keramik. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di museum ini. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk ceruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam museum The Topeng ini. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti di Tiongkok dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan dari Tiongkok yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah Jinggarai koin dari kerajaan Goa, lalu mata uang kerajaan Majapahit, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di museum ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, Museum The Topeng juga berfungsi pula sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal.